pagi, hari ketiga dan hari terakhir kita di Jogja. Nih kita mau pasang di Mazda 3. Ini Crossfire T12 Pro 12 channel. Jadi ini special edition khusus, makanya harus dipegangin terus nih. Jarang ada loh barang ini. Yuk kita buka aja yuk. Langka bahasa Sundanya apa, Bro? Nggak tahu lah, gue bukan orang Sunda. Gue kan orang Jawa. Jawa mana, Mas? Jawa Barat. Nih, ya, CF T12 Pro. Jadi yang akan kita pasang di mobil Mazda 3 2021 ini pakai DSP-nya ini. Oh, ini. Ganteng banget ya. Ganteng. Untuk subwoofernya kemarin di Yaris kita pakai VIN 15.1A. Di Honda City pakai VIN 15.1A, dan di mobil ini pun sama, kita menggunakan VIN 15.1A dari Venom. Jadi ketiga mobilnya semua menggunakan brand dari Venom untuk subwoofernya. Karena pilihan subwoofer ban serep itu buat AMG itu nggak banyak. Paling kita kalau nggak Venom ya Wave. Oke, simpel ya. Jadi semua speakernya standar, tidak ada yang kita ganti. Kita hanya menambahkan prosesor, built-in amplifier, dan subwoofer. Itu aja, setelah itu kita setting. Yuk, prosesnya aja. Oke, setelah kita lakukan checklist pada Mazda 3 ini, kita akan lakukan instalasinya. Dan mobil ini sepertinya habis accident ya. Stop lampnya pecah dan udah masuk asuransi. Nah, nanti subwoofernya akan kita letakkan di sini, di area ban serep. Seperti mobil Yaris dan Honda City hatchback, tak terlihat ada ban serep di pemasangan ya. Kita lihat nanti kayak apa hasil pemasangannya. Ini juga jok sudah dibongkar. Mas Anto, Ya, ini siap. soketnya PNP kan ya untuk di DSP-nya. Oke, jadi gini, Kita main resoket. Jadi gini, Mazda itu kita punya soket plug and play-nya, tapi hanya untuk CX-5, Mazda 2 Skyactiv dan Mazda CX-3. Selebihnya atau yang Bose series itu kita resoket atau kita bikinin soket baru gitu. Tapi tetap nggak ngerusak kan original? Nggak ngerusak. Kita pernah garap waktu itu tahun 2021, mobilnya baru berumur 1 minggu. Kita bikin resoket dan ternyata mobilnya accident, ada problem. Tapi bukan dari kita ya, maksudnya problem kecelakaan. Mengendarai lah. Ya, dalam mengendarai. Nah, pas dibawa ke Mazda itu garansinya nggak void. Nggak void karena tidak ada kabel yang dipotong gitu. Sebenarnya boleh, kabel itu boleh dipotong. Di mobil saya pernah nanya ya, di beberapa mobil kayak Honda, Toyota, sebenarnya boleh dipotong asalkan dibikinin soket baru atau dibuat soket lagi, nggak terlihat telanjang atau nggak terlihat isolasi kertas terutama. Gitu. Karena ada beberapa kejadian garansi void di beberapa teman dealer yang saya pernah dikasih lihat itu. Mas Anto coba lihat. Nah, ini yang kita maksud garansi void. Kenapa? Ketika pemasangan audio atau apapun itu yang berbentuk elektronik di dalam mobil dipotong, dililit, terus isolasinya tidak memenuhi standar atau menggunakan isolasi kertas misalkan atau isolasi bolak-balik misalkan, itu nggak boleh. Gitu. Padahal isolasi hitam aja itu sebenarnya juga belum termasuk standar, karena standarnya ya selang bakar atau bikin soket tadi. Oh ya, saya mau nanya lagi. Boleh. Ini ada DSP atau powernya Mazda ini, Mas Anto, di pojok? Oke, yang ini ya. Iya. Ini power originalnya Mazda. Oke. Jadi ini yang mengontrol Mazda Control, mengontrol volume,
di remote setir itu semua dari sini. Jadi kalau ini kita copot, remote setir ini nggak fungsi. Oh gitu. Ya, jadi kita tetap gunakan, cuma hanya sebagai lewatan aja. Gitu. Nanti semuanya tuning audionya melalui DSP. Betul. T12 Pro itu ya. Betul. Makanya gini, kenapa di mobil ini kita nggak ganti speaker? Kenapa kita nggak ganti speaker? Karena sebenarnya Mazda itu cukup proper ya. Mereka bikin mobil dengan audio kayak contoh Mazda CX-5, CX-9 itu sebenarnya dibandingin mobil sekelasnya mereka lebih oke secara audio. Tapi kan selera kita orang Indonesia ini beda. Selera kita itu kadang-kadang pingin yang lebih ngecis, pingin yang bassnya lebih berasa. Nah, kita nggak bisa apa-apain kalau kita nggak tambahkan dengan prosesor. Makanya kita memaksimalkan lah ya. Kita maksimalkan dengan prosesor sehingga kita bisa setting menggunakan laptop dan mic RTA untuk mengetahui frekuensi yang dibutuhkan telinga kita orang Indonesia gitu loh. Karena ini kan yang bikin bukan orang Indonesia, ya. Gitu. Otomatis seleranya beda, gitu. Jadi kita lanjut pengerjaan mas ya. Oke, kita langsung lanjut pengerjaan aja. Meski hanya menambahkan DSP dan subwoofer, kita tetap safety ya. Fuse tetap kita bikinkan. Oh. Ini Mas Danang. Lagi ngapain mas? Nyari harta karun mas? Iya mas. Belum ketemu. Coba nanya Google mas, siapa tahu. Siap mas. Ya. Nah, ini subwoofer ya. Kita juga menggunakan double fuse ya. Nanti kita letakkan di pojok. Nah, ini DSP-nya. Sedang dikerjakan oleh Rian. Dia pakai Crossfire T12 Pro 12 channel ya. Nah, ini Rian. Mantap. Oke, di depan Rian dan Anang sedang instalasi untuk bagian DSP dan fuse. Itu sedang dilakukan resocket di bagian depan. Nah, untuk subwoofernya sudah terinstall. Ini nanti tinggal kita kancing ya dengan skrup atau apa baut yang dibawain dari Venom, pengganti pengunci ban serep. Soketnya tetap plug and play. Cara installnya juga sangat mudah. Nah, itu double fuse-nya sedang diinstal oleh Mas Danang. Kita tetap safety ya. Di depan udah ada fuse, di dalam masih dikasih fuse lagi. Nah, ini sedang dilakukan resocket menggunakan pin-pin. Jadi kita membuat soket itu dengan aman, nggak asal itu. Oh, ini udah jadi nih soketnya ya, nih. Nah, ini soket yang kita buat. Jadi benar-benar soket beneran, bukan hanya di jumper solasi gitu. Kita tetap menggunakan soket karena kita mengutamakan kenyamanan dan keamanan pada kendaraan. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness. Kita lanjut pengerjaannya. Ini soket untuk DSP Crossfire T12 Pro ya. Ini soket PNP nya. Jadi dari sini kita jalan ke sini. Nanti DSP nya ada di sebelah kiri penumpang depan ya. Ini RCA yang ke subwoofer VIN 15.1A. Oke, kita lanjutin dulu ya teman-teman. Oke, untuk di bagian kiri kita udah siap nih DSP nya, dan juga udah kita tambahkan double fuse. Ini DSP Crossfire CF T12 Pro. Nah, ini soketnya nih, bener-bener resocket yang kita bikin plug and play. Bisa dibantu mas? Oke. Nah, ini RCA ya untuk ke belakang subwoofer. Oke. Nah, ini soketnya nih.
Jadi real plug and play. Weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Wih, mudah banget masang di AMJ. Garansi tetap diutamakan. Keselamatan dalam instalasi pun tetap dijaga. Nah, yang kalian lihat ini adalah power bawaan Mazda. Nah, kita resocket itu untuk input ya, Mas. Input dan output. Ya, kita main full aktif berarti nih. Full aktif. Oke. Berarti soket yang Jadi kalau kita copot ya. ini kan untuk input Mm-mm. ke prosesor. Dan Iya. ini outputnya ke speaker. Ke speaker. Jadi kalau misalkan mau distandarin bisa dari sini langsung ke sini. Oh ya. Jadi walaupun nanti mau distandarin bisa. Oke. Itu kalau mau distandarin tinggal colok lagi ke powernya punya Mazda itu. Nah, sekarang kita pasang yang resocket ya. Kita binkan soket. Nah, tuh benar-benar kita bikinin soket ya, nggak terus di jumper, disolasi, disambung gitu, enggak. Oke. Nah, itu colok lagi ke powernya punya Mazda. Nah, sedikit edukasi ya buat teman-teman, biar kalau mengupgrade audionya itu secara aman lah, tidak merusak garansi, menggugurkan garansi, sistem kelistrikan juga aman. Oke, setelah ini kita beberes, sudah selesai semua pemasangan, tinggal tuning, lalu kita pamit pulang. Oh enggak, kita berangkat ke Juwanapati. Halo, akhirnya kita udah selesai ya. Ini terakhir. Bentar lagi kita balik. Cuma kita belum setting. Jadi ini kita mau setting. Nah, yang kita siapin sebelum kita setting adalah satu, laptop. Nomor 2 adalah RTA. Ini mic-nya di sini ya. Nah, jadi untuk mobil ini memang kita butuh keahlian khusus karena agak sedikit rumit. Karena penempatan speakernya ada di bawah kaki, paling dalam. Setelah itu ada full ring di sini dan ada tweeter di sini. Nah, untuk yang speaker tengah itu hanya full ring aja di sini. Jadi speakernya kecil, hanya 2 inch. Ya, sorry, nggak kelihatan. Nah ini, jadi hanya 2 inch. Tuh, oke, saya rasa ini udah cukup. Saya berterima kasih ya dengan keindahan Jogja, dengan tim-tim saya yang solid, yang pokoknya selalu solid lah apapun keadaannya ya. Tadi juga kita udah jelasin semua ya pemasangannya apa ya. Jadi saya rasa mungkin saya tutup aja. Dulu Mas, Ya. pokoknya upgrade di AMG itu kalau nggak ada soket PNP nya kita selalu resocket. Betul. Jadi gini, kalau tidak ada soket plug and play, jangan khawatir. Jangan khawatirnya gini, apakah nanti terus kabelnya dipotong-potong terus habis itu disambung-sambung manual? Enggak. Jadi kita semua akan melakukan resocket atau pembuatan soket baru dengan soket yang kita sudah sediakan khusus gitu. Dan ketika mau dikembalikan plug and play bisa. Jadi maksudnya gini, misalnya mobil mau standar ini, kita lepas prosesor yang tadi kita udah pasang, itu balikinnya ya plug and play lagi gitu. Jadi udah nggak ngerubah-ngerubah. Itu yang dikatakan resocket atau pembuatan soket baru. Ada lagi? Sudahlah, terima kasih sama Jogja lah ya. Oh ya, terima kasih Jogja. Terima kasih Jogja. Saya juga terima kasih sama kawan-kawan atau konsumen-konsumen Jogja yang masih setia sama AMJ, yang rela biayain kita sampai sini gitu ya. Berarti itu kepercayaan yang harus kita jaga ya. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banget yang terus ngikutin channel YouTube Audio Mobil Jakarta. Saya lanjut setting dulu ya.